Aidan dan Kara tiba di rumah pada pukul 6:30. Alhasil, keduanya mandi dengan tergesa-gesa. Waktu yang dimiliki untuk bersiap-siap tidaklah banyak. Aidan ada jadwal kelas pagi, sedangkan Kara harus menghadiri meeting. Mereka sama-sama sibuk, harus segera berangkat ke tempat kerja. Kara berdandan dengan gerakan kilat, yang penting wajahnya terlihat fresh. Tak lupa, ia juga memakai parfum agar tubuhnya mengeluarkan aroma wangi yang menghadirkan kenyamanan untuk lawan bicaranya. Selesai berdandan, Kara bangkit dari duduknya. Mengambil handbag berukuran besar untuk menampung laptop, ponsel, dan pouch berisi makeup. Terdapat 2 buah laptop yang tergeletak di atas meja. Satu milik Kara, satunya lagi milik Aidan yang hendak dibawa ke kampus untuk mengajar. Saking buru-burunya, Kara asal-asalan mengambil laptop tanpa memeriksa isinya terlebih dahulu. Langsung memasukkannya ke dalam tas. Aku berangkat dulu, ya. Hari ini pulangnya agak terlambat, soalnya mau survei ke beberapa tempat yang menyediakan outdoor venue, ucap Kara. Oke, jawab Aidan yang baru saja memakai jam tangan. Setelah itu, Kara melesat meninggalkan kamar. Aidan lantas mengambil laptop yang tergeletak di atas meja, memasukkannya ke dalam tas. Lalu, ia berjalan meninggalkan kamar dengan langkah tergesa-gesa. Tak boleh terlambat karena harus melakukan presensi, setelah itu pergi ke kelas untuk mengajar. Kondisi rumah cukup sepi. Alea sudah berangkat sekolah sejak 15 menit yang lalu, diantar oleh Pak Asep. Setibanya di carport, Aidan segera masuk ke dalam mobilnya, lalu melajukannya menuju jalanan kompleks yang cukup senggang. Pagi ini Aidan bahkan tidak sempat berolahraga, apalagi meminum oat milk kesukaannya. Sekitar 17 menit kemudian, mobil yang dikemudikan oleh Aidan telah berhenti di tempat parkir khusus dosen. Aidan segera turun dari mobil, lalu berjalan menuju gedung A untuk melakukan presensi. Laki-laki itu sesekali tersenyum kepada beberapa dosen dan staf akademik yang berjalan melewati pelataran fakultas. Setelah melakukan presensi, Aidan melanjutkan perjalanannya menuju ruang kuliah yang ada di gedung B. Sebentar lagi pukul 7:30, sehingga Aidan harus segera tiba di kelas, para mahasiswa pasti sudah menunggu. Ruang kelas yang semula riuh berubah menjadi senyap ketika Aidan datang. Aidan mengembuskan napas, lalu segera mengeluarkan laptop dari tas, menghubungkannya ke proyektor. Tapi, begitu laptop menyala, Aidan dikejutkan dengan foto Kara yang terpampang pada desktop background. Dalam foto itu, Kara memanyunkan bibirnya seperti akan mencium. Para mahasiswa yang melihat foto Kara pada layar proyektor langsung tercengang, bahkan beberapa mahasiswa yang duduk di barisan belakang tak dapat menahan tawa. Sial. Aidan buru-buru melepas kabel yang menghubungkan laptop dengan layar proyektor. Rasa malunya naik sampai puncak kepala. I'm sorry, ucap Aidan untuk menghilangkan rasa canggung. Wait a minute, saya telepon istri dulu, sepertinya laptop kami tertukar. Setelah itu, Aidan berjalan meninggalkan ruang kelas sambil mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Hendak menelepon Kara. Halo, kenapa telepon? Aku sebentar lagi masuk meeting room, ucap Kara begitu mengangkat telepon dari Aidan. Aidan memijit pelipisnya, kemudian berkata, kamu bawa laptopku, kan? What? No. Aku bawa laptopku sendiri. Cek dulu. Laptop kita ketukar, yang kamu bawa itu laptopku. Kara terdiam selama beberapa saat, tampaknya sedang membuka laptopnya. Shit. Beneran bukan laptopku. Pekik Kara setelah menyadari kesalahannya. Gimana materi meetingku? Ini sebentar lagi harus masuk ke meeting room. Aku juga harus ngajar, materinya ada di laptop, sahut Aidan. Mas, tolong kirimin materi meeting yang ada di laptopku lewat email, nama filenya list vendor Kara. Cepet, ya. Udah nggak ada waktu lagi. Kamu pikir, aku ada waktu? Buruan. Tolong banget ini. Aidan ingin mengumpat,
tapi pada akhirnya tetap kembali ke dalam kelas. Segera mencari file yang dimaksud oleh Kara, masih dengan posisi memegang ponsel. Dikirim kemana? Tanya Aidan. Ke email kamu aja. Email di Google Chrome kamu nggak di logout, kan? Sahut Kara. Cuma buat terima file PowerPoint, jangan sembarangan buka email yang ada di inbox. Iya. Dengan cekatan Aidan mengirim file lewat email. Aidan bahkan tak sempat memprotes foto yang dipajang sebagai desktop background oleh Kara. Udah dikirim, sekarang giliran kirim file materi kuliah. Ada di folder semester 1, terus buka folder rupa dasar 3 dimensi, cari file yang namanya pertemuan 3, jelas Aidan. Tang Yu. Tunggu sebentar ya, ini lagi dicari filenya, sahut Kara di seberang sana. Done. Udah kukirim barusan, cek email. Aidan mengakhiri telepon, lalu membuka inbox untuk mendownload file yang baru saja dikirimkan oleh Kara. Sebenarnya Aidan bisa mengajar tanpa PowerPoint, tapi ada beberapa gambar yang harus ia tunjukkan kepada mahasiswa. Pengantin baru manis banget, ya. Pak Aidan bucin parah sama istrinya, lucu banget. Dan, tentu saja Aidan mendengar pembicaraan beberapa mahasiswa yang duduk di barisan depan. Tampaknya mulai sekarang Aidan akan dilabeli sebagai budak cinta. Laki-laki itu menghela napas, benar-benar tak habis pikir dengan situasi yang sedang dihadapi. Kara menutup dokumen yang telah ditandatangani, kemudian meregangkan tubuhnya yang terasa pegal luar biasa. Langit telah menggelap, tapi Kara masih berada di kantor karena ada beberapa dokumen penting yang harus diperiksa. Tadi pagi mengikuti meeting selama hampir 2 jam, dilanjut dengan kunjungan ke beberapa restoran yang dapat di-booking sebagai wedding venue dengan konsep outdoor, sorenya harus kembali ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa. Kamu bisa pulang duluan, Nggun. Thanks for today, ucap Kara. Anggun mengangguk pelan, kalau begitu, saya pamit pulang dulu. Setelah menata tumpukan dokumen yang ada di atas meja, Anggun berjalan meninggalkan ruangan. Menyisakan Kara seorang diri. Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 malam, kondisi kantor telah sepi karena sebagian besar staf telah kembali ke rumah masing-masing. Di lantai 3, hanya lampu di ruangan Kara yang masih menyala. Kara bangkit dari duduknya, mengambil blazernya yang tergeletak di atas meja, lalu mematikan pendingin ruangan. Saat baru saja akan keluar dari ruangan, tiba-tiba ponsel Kara bergetar. Ada telepon dari nomor tak dikenal. Siapa yang telepon malam-malam begini? Gumam Kara sambil mematikan lampu di ruang kerjanya. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya Kara memutuskan untuk mengangkat telepon dari nomor tak dikenal itu. Halo. Ucap Kara sambil berjalan menuruni tangga, ponsel didekatkan ke telinga. Kamu masih di kantor, kan? Sahut seorang laki-laki di seberang sana, suaranya cukup familiar. Siapa? Ya. Your Hostess X. Aku di depan, mau ngobrol sebentar. Kara menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya secara perlahan. Belum apa-apa hatinya sudah diselimuti rasa kesal. Jujur, Kara ingin cepat-cepat tiba di rumah untuk mengistirahatkan tubuh, bukannya malah bertemu dengan si brengsek dewa. Kara mengakhiri telepon secara sepihak, ponselnya kembali disimpan ke saku celana. Dan, ternyata dewa benar-benar menunggu di depan kantor, entah sejak kapan berdiri di sana. Mau apa lagi? Tanya Kara dengan nada ketus. Dewa menoleh, menatap Kara lekat-lekat. Jujur, aku muak lihat wajah kamu, sambung Kara. Mau ambil barang-barang yang pernah aku kasih ke kamu, balas dewa. What? Aku pernah ngasih diamond necklace sebelum berangkat ke Edinburgh, pernah ngirim jam tangan dan gelang sebagai hadiah ulang tahun, pernah ngasih high heels dan long dress. Kara menahan diri agar tidak mengumpat. Benar-benar tak habis pikir dengan sang mantan yang sangat menyedihkan itu. Sid. Bisa-bisanya aku pernah pacaran sama laki-laki yang super perhitungan, pelit, dan menyedihkan ini, gumam Kara sambil geleng-geleng kepala.
Terserah kamu mau bilang apa. Yang jelas, aku udah balikin kartu pos yang kamu kirim. Sekarang giliran kamu yang balikin semua hadiah yang pernah aku kasih, sahut Dewa dengan percaya diri. Orang tua kamu jatuh miskin. Nope. Aku cuma merasa dirugikan karena udah ngasih banyak hal ke kamu selama kita pacaran. Excuse me. Di sini aku yang dirugikan. Kamu terang-terangan selingkuh, ciuman sama perempuan lain di depan mataku. It's just a kiss. Aku nggak pernah menjalin hubungan sama perempuan lain, Kara. Kamu bahkan nggak mau dengerin penjelasanku, malah nikah sama laki-laki lain. Kamu sendiri yang ngirim foto ciumanku sama Aidan ke Oma. Kamu mau playing victim, seolah-olah aku yang selingkuh. Kenapa aku harus repot-repot ngasih kesempatan ke laki-laki yang sukanya memutarbalikkan fakta? Dewa memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana, kemudian terkekeh pelan. Kamu nikah sama Aidan cuma buat balas dendam, kan? Sengaja mau bikin aku cemburu. Ucap Dewa. Coba ke psikiater, kayaknya kamu beneran punya gangguan delusi, jawab Kara. I know you very well, Kara. Nggak mungkin kamu serius mau nikah sama laki-laki yang baru beberapa hari kamu kenal. Kamu bahkan nggak tahu gimana Aidan yang sebenarnya. No, kamu nggak tahu apa-apa soal aku. Selama ini cuma mikirin diri sendiri, aku yang lebih banyak berkorban buat hubungan kita. Dan, nggak usah banyak komentar soal Aidan. Aku tahu laki-laki macam apa yang sekarang jadi suamiku. Yang jelas, dia jauh lebih baik dari kamu. Aidan suka gonta-ganti gebetan, sering hangout sama perempuan, suka bagi-bagi perhiasan. Nggak terhitung ada berapa perempuan yang kebawa perasaan. Aidan sering dikejar-kejar perempuan. Nikahnya tetap sama aku, komitmennya cuma sama aku. Soal perempuan-perempuan yang baper dan ngejar-ngejar, itu bukan salahnya Aidan. Dia emang friendly sama semua orang, bukan berarti sengaja deketin perempuan dengan niat ngajak berhubungan. Kara tahu persis kalau Dewa sedang berusaha memanipulasi, sebab memang itulah keahliannya. Tujuannya adalah agar Kara meragukan Aidan, setelah itu menghadirkan keretakan di dalam pernikahan. Kara melipat kedua tangannya di depan dada, menatap Dewa dengan tajam. Anyway, kamu tahu dari mana kalau aku masih stay di kantor? Punya mata-mata di sini. Gumam Kara. Dewa tak menjawab. Kara terkekeh pelan, lalu berkata, dari Sekar, right? Kalian berdua sama-sama nggak terima aku menikah. Makanya berusaha cari cara buat menjatuhkan. Itu tuduhan nggak berdasar, balas Dewa. Aim kagumi Kara. Sekuat apapun usaha kamu buat menjatuhkan, ujung-ujungnya aku tetap bisa berdiri tegak. Siapa yang mau menjatuhkan? Dan, jangan gampang kehasut omongannya Sekar. She hates me so much, karena aku berhasil ambil alih Rosarin. Kamu cuma mau dimanfaatin. Kara lantas melanjutkan langkah menuju tempat di mana mobilnya terparkir, ia membuka tas untuk mengambil kunci. Saat akan membuka pintu mobil, Kara teringat sesuatu. Perempuan itu menoleh, kemudian berkata, don't worry. Besok aku balikin semua barang yang pernah kamu kasih. Aku bisa minta Pak Asep buat nganterin barang-barang itu langsung ke rumah orang tua kamu. Setelah itu, Kara masuk ke dalam mobil. Dalam hitungan detik, mobil yang dikemudikan oleh Kara melaju meninggalkan kantor. Aidan duduk di ruang tengah sambil memegang sketchbook dan pensil, membuat desain gelang dan cincin. Rasanya sudah lama sekali tidak berkutat dengan sketchbook, mengingat ia sibuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya di kampus. Rumah terasa hening. Alea berada di dalam kamar, sedang mengerjakan tugas rumah. Biana juga sudah masuk ke dalam kamarnya. Tak berselang lama, terdengar suara mobil yang terhenti di carport rumah. Tampaknya Kara baru saja pulang. Aidan tetap duduk di tempatnya, masih sibuk menggoreskan pensil di atas sketchbook. Kara masuk ke dalam rumah, melepaskan heelsnya di foyer.
Setelah itu, ia langsung berjalan menuju ruang tengah. "What are you doing?" tanya Kara. "Duduk," jawab Aidan seadanya, kemudian menatap sang istri yang sedang melepas ikatan rambutnya. "By the way, kenapa pasang foto jelek itu sebagai desktop background?" "Hei, itu fotoku yang cantik dan seksi." "Good. Semua mahasiswa di kelasku lihat foto yang memalukan itu." Kara tertawa, kemudian duduk di atas sofa, menaikkan kakinya ke pangkuan Aidan. "Nungguin aku, ya?" ucap Kara sambil menyandarkan dagunya di bahu Aidan. "Sana mandi dulu. Jangan nempel-nempel, kamu bau keringat," sahut Aidan. Kara mendengus kesal, tapi tetap bertahan di tempatnya. Ia masih malas untuk beranjak ke kamar mandi. Ingin duduk sebentar untuk mengistirahatkan tubuh. "Akhir-akhir ini kami ngerjain banyak proyek besar, makanya kantor sibuk banget," ucap Kara, tiba-tiba ingin menceritakan kesibukannya meskipun Aidan tak meminta. "Bulan depan ada event di Bogor. Yang ngadain pemerintah, jadi aku harus mengawasi secara langsung." "Bukannya kamu cuma handle pesta pernikahan?" sahut Aidan. "Kamu lupa kalau aku punya jabatan baru." "Ah, right. Profitnya lebih besar dari pesta pernikahan atau event. Tergantung skala acaranya. Yang jelas, profit tahun ini harus lebih besar dari tahun kemarin. Aku mau membuktikan ke Oma kalau aku layak ada di posisi yang sekarang." "Sekar masih kerja di Roserin? Nggak resign setelah kamu ambil alih?" "Masih. Well, dari dulu Sekar iri karena aku jadi cucu kesayangannya Oma. Sekar selalu jadi rivalku, walaupun sebenarnya aku nggak mau berkompetisi sama dia. Padahal harusnya saling support karena kalian saudara sepupu. Emangnya kamu sama Mas Arka saling support? Bukannya hubungan kalian juga canggung? We support each other. Kelihatannya emang canggung karena jarang ketemu, tapi hubungan kami cukup baik." Kara tersenyum, kemudian menatap sketchbook yang sedang dipegang oleh Aidan. Mengamati desain perhiasan yang sedang dibuat. "Mas, ini bagus banget, pasti laku kalau dijual," ucap Kara. "Belum bisa bikin perhiasan karena studionya belum siap." "Ini cuma desain," jawab Aidan. "Aku mau yang ini. Pokoknya kalau udah dibuat jangan dikasih ke orang lain." "Orang lain? Siapa? Kamu kan suka bagi-bagi perhiasan. Siapa tahu mau dikasih ke mahasiswi di kampus atau asisten studio." Aidan menengok ke samping, menatap Kara lekat-lekat. "Jelas, nggak rela kalau aku ngasih perhiasan ke orang lain?" tanya Aidan. Kara mengulurkan jemarinya, menyentuh leher Aidan dengan lembut. "Istri kamu secantik ini, plus suka banget sama perhiasan. Kenapa harus ngasih ke orang lain?" Aidan tersenyum tipis, balas meraba kaki Kara yang ada di atas pangkuannya. Kara menggeliat kecil, sebab rasa geli menjalari tubuhnya dari ujung kaki. "Geli?" ucap Kara, meminta Aidan untuk berhenti. Tentu saja Aidan tak berhenti, terus memberikan sentuhan di kaki Kara, lalu perlahan naik hingga mendarat di pahanya. Kara tak dapat menahan tawanya, akhirnya jatuh di atas sofa dengan posisi terlentang. Aidan berada di atasnya. "Mau apa?" tanya Kara. Aidan mendekatkan wajahnya, berikan ciuman lembut di bibir Kara. Kara balas melingkarkan tangannya di leher Aidan, membuat tubuh mereka semakin berimpitan di atas sofa yang sempit. Sketchbook dan pensil terjatuh begitu saja di atas lantai. Saat Aidan baru saja akan menyusupkan tangannya ke dalam blus yang dikenakan oleh Kara, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah tangga. Kara refleks membuka matanya, lalu mendorong tubuh Aidan hingga jatuh ke atas lantai. Di ujung tangga, ada Alea yang berdiri tegak dengan kedua matanya yang membulat dengan sempurna. Kara mengusap bibirnya, lalu segera merapikan rambutnya yang berantakan. Sementara itu, Aidan mengusap tangannya yang terasa nyeri gara-gara jatuh di atas lantai yang keras dan dingin. Alea belum tidur," ucap Kara sambil menyunggingkan senyum lebar di bibirnya.
Alea mengerjapkan mata, lalu buru-buru kabur menuju kamarnya. Batal mengambil minum meskipun sebenarnya sudah kehausan.